Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom Namo Buddhaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Madisa Fitri Portrama Bukian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa jawaban pertanyaan dengan materi praktikum analisis kualitatif zat organik. Yang pertama, adapun dari tujuan praktikum, yaitu tujuan dari praktikum analisis kualitatif zat organik yaitu mahasiswa dapat menentukan nama dan struktur senyawa organik dari hasil analisis kualitatif serta mengkomunikasikannya dengan menerapkan sikap-sikap ilmiah. Kemudian yang kedua yaitu mengenai prinsip kerja analisis kualitatif zat organik. Nah, adapun prinsip kerja dari analisis kualitatif zat organik yaitu yang pertama, yaitu penentuan sifat fisika dengan mengamati warna, bau, kemudian wujud, kelarutan, dan sifat khusus lainnya yang meliputi titik leleh dan bentuk kristal untuk zat padat, sedangkan titik didih untuk dan indeks bias untuk zat cair. Nah, sampel yang diidentifikasi adalah sampel organik. Yang kedua yaitu dilanjutkan dengan analisis unsur dan identifikasi gugus fungsional yang terkandung dalam sampel organik yang belum diketahui. Kemudian yang ketiga, dianalisis gugus fungsinya, dilanjutkan dengan mereaksikan zat organik yang tidak diketahui tersebut dengan beberapa tes seperti tes Bayer, tes Bromin untuk mendeteksi kejenuhan, kemudian tes asap untuk alifatis atau aromatis, kemudian tes serat amonium nitrat dan tes asetik klorida untuk mendeteksi gugus hidroksis senyawa, misalnya senyawa alkohol, kemudian tes feriklorida untuk mendeteksi senyawa atau gugus fenolat, tes Vehling dan tes Tholen untuk mendeteksi gugus keton, dan tes pembentukan ester untuk mendeteksi gugus karboksil. Kemudian untuk lebih meyakinkan itu dapat diuji kembali dengan membuat derivat atau turunan dari senyawa yang telah diprediksi. Kemudian, apa sih alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum? Yang pertama yaitu pipa kapiler. Nah, pipa kapiler dengan memanfaatkan prinsip aksi kapiler yang terjadi dalam pipa kapiler. Nah, prinsip ini yaitu adanya suatu gaya, yaitu tegangan permukaan dan juga adanya gaya adesi yang mampu melawan efek dari gaya gravitasi. Nah, oleh karena itu pipa kapiler mampu menaikkan suatu zat cair ke dalamnya tanpa perlu melakukan usaha apapun, di mana kita hanya menempelkan ujung pipa kapiler pada permukaan zat cair yang akan diambil. Selanjutnya ada spatula. Dalam praktikum ini, spatula juga berfungsi untuk menghaluskan zat padat yang digunakan. Nah, ini bergantung apabila bahan yang digunakan itu dalam jumlahnya banyak, dapat digunakan mortar dan alu. Sedangkan kalau dalam jumlahnya lebih sedikit, dapat menggunakan spatula. Kemudian yang ketiga yaitu tabung tiele. Nah, tabung tiele merupakan suatu penangas minyak yang memerlukan pemanas dari luar seperti bunsen. Yang keempat yaitu ada termometer. Nah, termometer digunakan dalam praktikum ini untuk menjadi acuan dalam mencatat suhu. Yang kelima yaitu ada bunsen. Nah, bunsen digunakan untuk melakukan pemanasan saat melakukan praktikum. Nah, pada khususnya itu pada saat memanaskan tabung tiele. Selanjutnya yaitu ada tabung reaksi kecil. Nah, tabung reaksi kecil pada praktikum ini digunakan sebagai wadah dalam praktikum yang menampung zat cair serta pipa kapiler dalam menentukan titik didihnya. Kemudian pipet tetes digunakan untuk mengambil satu zat cair yang digunakan dalam praktikum. Kemudian yang ke-8 yaitu pipa kecil panjang. Nah, pada uji titik didih secara mikro, maka pipa ini diperlukan yang nantinya salah satu ujung pipa akan dipanaskan sehingga tertutup. Nah, kemudian adapun titik leleh dan contohnya yaitu titik leleh itu merupakan suatu zat, suatu suhu saat suatu zat mengalami perubahan fasa yaitu dari fasa padat ke fasa cair. Nah, seperti contohnya ada titik leleh asam benzoat, kemudian penentuan titik leleh asam fumarat dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana sih cara penentuan titik leleh atau gambarnya, tahapannya dalam penentuan titik leleh? Nah, untuk yang pertama dapat dilihat pada slide, pada gambar itu bahwa
Yang pertama itu menggunakan pipa kapiler yang berdiameter 1,5 sampai 2 mm dengan panjang pipa 5 cm, yang salah satu ujungnya ditutup dengan jalan memanaskan di atas api. Nah, kemudian setelah pipa kapilernya itu ditutup, kemudian haluskan zat padat. Zat padat itu dihaluskan dengan mortar dan alu, kemudian padatan dimasukkan ke dalam pipa kapiler dengan jalan menekan ujung pipa kapiler yang terbuka ke dalam senyawa halus. Nah, ketuk-ketuk pipa kapiler agar padatan turun dan memadat. Nah, padatan dimasukkan hingga mencapai tinggi kurang lebih 0,5 cm. Yang ketiga yaitu jika menggunakan alat Thiele, ikatkan pipa kapiler pada termometer dengan posisi sejajar. Lalu isi alat Thiele dengan minyak goreng, kemudian dipanaskan dengan cepat pada posisi yang benar hingga suhu mencapai 60 derajat Celcius. Nah, jika menggunakan balok logam atau melting block, itu pipa kapiler tidak perlu diikatkan pada termometer karena masing-masing dapat masuk ke dalam lubang yang disediakan. Kemudian setelah percobaan dilakukan, baru temperaturnya dicatat di mana zat mulai meleleh dan temperatur di mana zat tepat meleleh, yang mana trayek tidak boleh lebih dari 1 derajat Celcius. Kemudian yang keenam, nah dari tadi kita membahas mengenai alat Thiele. Nah, apa sih yang dimaksud dengan alat Thiele? Nah, alat Thiele yang dipanaskan hingga suhu 60 derajat Celcius itu menandakan bahwa perubahan dari fase padat ke fase cair suatu zat organik umumnya dimulai pada suhu kurang lebih 60 derajat Celcius. Oleh karena itu, langsung diatur suhunya 60 derajat, kemudian dinaikkan secara bertahap 1-2 derajat untuk mengamati perubahan yang terjadi. Nah, alat Thiele digunakan untuk menentukan titik zat padat karena memiliki perambatan panas yang merata sehingga efisien untuk digunakan. Selanjutnya, kenapa sih tadi sempat saya katakan bahwa trayek suhu tidak boleh lebih dari 1 derajat Celcius? Nah, hal ini dikarenakan semakin murni suatu zat, range atau trayek titik lelehnya semakin kecil. Nah, biasanya itu tidak lebih dari 1 derajat Celcius. Adanya zat asing dalam suatu kisi akan memperlemah ikatan-ikatan di dalamnya. Nah, akibatnya titik leleh senyawa yang akan diamati itu kurang murni, yang kurang murni tersebut akan lebih rendah dari senyawa murninya dan membuat trayek lelehnya makin besar atau makin lebar. Selanjutnya, apa sih kegunaan penutup pipa kapiler? Nah, setelah satu ujung pipa kapiler ditutup agar cairan hasil kondensasi yang dihasilkan setelah dipanaskan itu tidak keluar dari pipa kapiler. Hal ini dikarenakan saat berubah menjadi cairan akan tersedot ke pipa kapiler atau tersedot ke atas. Saat proses tersebutlah suhunya dapat diukur. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan titik didih dan fungsinya? Titik didih merupakan suhu di mana tekanan uap suatu cairan sama dengan tekanan uap di sekitarnya. Nah, di fungsinya itu untuk dari mengetahui titik didih yaitu untuk bisa mengetahui atau mengidentifikasi suatu senyawa berdasarkan hubungan antara titik didih dengan interaksi antar molekulnya. Selain itu juga fungsinya untuk memudahkan pemisahan campuran. Selanjutnya adalah mengenai indeks bias, dimana mengapa sih indeks bias itu dipengaruhi oleh cahaya? Itu disebabkan karena suatu zat merupakan ukuran kelajuan cahaya dalam zat cair. Suatu indeks bias zat itu merupakan ukuran kelajuan cahaya dalam zat cair dibanding ketika di udara. Oleh karena itu pencahayaan itu sangat berpengaruh dalam penentuan indeks bias. Selain itu, karena kecepatan merambat gelombang cahaya yang tidak sama bila medium digunakan berbeda. Selanjutnya, kenapa sih alasan tuh minyak goreng digunakan sebagai penangas? Tadi pada percobaan menggunakan alat Thiele juga kita menggunakan minyak goreng sebagai penangasnya. Nah, berikut merupakan beberapa alasannya, yaitu yang pertama, itu minyak memiliki titik didih yang relatif tinggi sehingga dapat digunakan untuk memanaskan zat organik cair yang titik didihnya di atas 100 derajat Celcius. Kemudian zat organik biasanya memiliki titik didih yang relatif tinggi sehingga minyak dapat digunakan untuk menentukan titik didih suatu zat organik. Untuk nomor 12 itu sama soal seperti nomor 7, yaitu kenapa trayek suhu tidak boleh lebih dari 1 derajat Celcius.
Kemudian nomor 13 merupakan gambar rangkaian alat destilasi. Berikut ini merupakan rangkaian alat destilasi. 14. Bagaimana sih cara menguji keberadaan dari air atau H2O? Oke, pengujian keberadaan air dalam sampel itu dapat dilakukan dengan cara mendeteksi unsur karbon dan hidrogen. Langkah kerjanya yaitu zat yang akan diperiksa dicampurkan dengan serbuk tembaga oksida, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Nah, tabung reaksi yang telah terisi campuran sampel dan tembaga oksida dipanaskan hingga berubah menjadi karbon dioksida dan air. Nah, uji adanya gas karbon dioksida dapat dilakukan dengan menggunakan air kapus dan uji adanya air dapat dilakukan dengan kertas kobalt. Kemudian cara menguji terbentuknya belerang. Oke, dalam larutan penyerap mengandung anion sulfit dan sulfat dengan reaksi sebagai berikut. Sulfur dioksida bereaksi dengan anion dioksida OH- itu akan menjadi H+ tambah SO3 ion sulfit SO3 2-. Kemudian SO3 tambah OH- akan menjadi ion sulfit dan ion hidrogen. Nah, setetes dari H2O2 ditambahkan untuk mengoksidasi setiap sulfit menjadi sulfat. Kemudian larutan diasamkan dengan asam nitrat encer dan ditambahkan dengan larutan barium diklorida. Nah, pembentukan endapan putih menunjukkan adanya belerang. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan Padma Santi. Om Santi 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 Om. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya. Terima kasih.